Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Hairudin, mahasiswa PJKR dengan NIM 212223231. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari bab 1 sampai bab 5 tentang filsafat pendidikan yang dikarang oleh Bapak Profesor Dr. Haji Jalaluddin dan Profesor Dr. Abdullah Idi MED. Bukunya yang ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan. Untuk itu saya akan mencoba menjabarkan hasil rangkuman saya. Untuk bab 1 itu merupakan definitif, di mana filsafat berasal dari kata philor dan Sophia dari bahasa Yunani kuno. Philor berarti cinta dan Sophia berarti kebijaksanaan atau kebaikan, kebenaran, cinta, dan hikmah. Filosof adalah orang yang mencintai hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Itu rangkuman tentang bab 1. Untuk selanjutnya bab 2 tentang pengertian dan ruang lingkup bahasa filsafat pendidikan. Untuk yang pertama, pengertian filsafat menurut Imam Barnadib. Filsafat adalah pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh karena filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan juga suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Kemudian kalau menurut Harun Nasution, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika, bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, serta agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Kemudian bagian B, pengertian filsafat pendidikan. Ada menurut Al-Saib Al-Sabani, yaitu filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadi filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Untuk bagian C, ruang lingkup bahan filsafat dan filsafat pendidikan. Di sini ada ruang lingkup secara mikro. Ya, kemudian di sini juga di bagian D ada hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Kemudian hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan menjadi sangat penting sekali sebab ia menjadi dasar, arahan, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Kemudian hubungan filsafat dengan program fakultas tarbiyah. Kemudian untuk bab 3 ini bab 3 rangkumannya lebih mengarah kepada filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan, the mother of sciences. Pada mulanya mampu menjawab segala pertanyaan tentang segala sesuatu dan segala masalah yang berhubungan dengan alam semesta, yang berhubungan dengan manusia, dengan segala problematikanya. Namun karena banyaknya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan filsafat, maka muncullah cabang ilmu yang lain, misalnya filsafat pendidikan. Kemudian perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno, yaitu ada Timur Jauh, ini ada Hindu, ada Buddha. Kemudian ada Timur Tengah, itu ada Yahudi ajarannya. Kemudian ada Romawi dan Yunani atau anthropomorphisme. Kemudian reaksi terhadap spiritualisme di Yunani. Kemudian ada idealisme Plato, adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Itu idealisme dari Plato. Kemudian B, pemikiran filsafat pendidikan Yunani kuno hingga abad pertengahan. Ini merupakan suatu pandangan dunia, umumnya suatu pandangan teoritis, mempunyai hubungan erat dengan lingkungan di mana pemikiran itu dijalankan.
Bagi seorang Yunani, filsafat bukanlah merupakan ilmu di samping ilmu-ilmu lain, melainkan meliputi semua ilmu pengetahuan ilmiah. Itu menurut pendapat Yunani. Kemudian di sini juga ada pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates. Socrates Athena 470 sampai 399 merupakan pemikiran besar kuno yang memiliki gagasan-gagasan filosofinya dan mengajarannya dalam dunia pendidikan. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis, dasar teknis pendidikan yang direncanakan dan mendorong seseorang belajar untuk berpikir cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperoleh pengetahuannya. Itu mungkin rangkuman di bab 3. Untuk bab 4 ini ada beberapa aliran filsafat modern ditinjau dari ontologi, epistemologia, dan aksiologi. Untuk pengertian ontologi, etimologi, dan aksiologi, ontologi sama dengan ilmu hakikat menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan sebenarnya, ya. Sedangkan epistemologi sama dengan pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan, dan jenis-jenis pengetahuan tersebut. Aksiologi sama dengan menyangkut nilai-nilai yang berupa pertanyaan apakah yang baik dan apakah yang buruk. Kemudian aliran-aliran filsafat pendidikan modern itu ada aliran progresivisme, ya, yaitu tentang pandangan ontologi, tentang pandangan epistemologi, kemudian tentang pandangan aksiologi. Kemudian ada juga progresisme dalam pendidikan. Progresisme yaitu pragmatisme berdasarkan ide dasarnya dengan asas yang utama, yaitu manusia dalam hidupnya untuk tetap survive atau mempertahankan hidupnya terhadap semua tantangan, dan harus pragmatis memandang sesuatu dari segi manfaatnya. Itu ya progresisme dan pendidikan. Kemudian asas belajar, bahwa anak didik mempunyai akal dan kecerdasan sebagai potensi untuk memecahkan problem-problemnya, sehingga pendidikan adalah merupakan wahana paling efektif sebagai proses sesuai hakikat anak didik sebagai manusia berkembang. Kemudian pandangan kurikulum progresivisme, ya. Kurikulum dipusatkan pada kurikulum eksperimental. Oleh karena itu manusia harus belajar dari pengalaman. Progresivisme tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang diberikan terpisah, melainkan harus berintegrasi dalam unit, dan metode yang diutamakan adalah problem solving. Kemudian ada aliran esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang sejak awal peradaban umat manusia. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance. Kemudian pandangan tentang ontologi esensialisme, kemudian ada pandangan epistemologi, kemudian esensialisme, ada juga pandangan mengenai pendidikan. Kemudian pandangan mengenai belajar, ada juga pandangan kurikulum esensialisme. Kemudian untuk yang ketiga, aliran perennialisme, pandangan ontologi perennialisme. Ontologi perennialisme terdiri dari pengertian-pengertian seperti benda individual, esensi, eksiden, dan substans. Secara ontologis, perennialisme membedakan suatu realita dalam aspek-aspek perwujudannya. Benda individual di sini adalah benda sebagaimana yang tampak di hadapan manusia dan yang ditangkap dengan panca indera seperti batu, lembu, rumput,
organ dalam bentuk, ukuran, warna, dan aktivitas tertentu. Esensi dari suatu kualitas menjadikan suatu benda itu lebih intrinsik daripada fisiknya. Kemudian pandangan epistemologis dari perennialisme. Perennialisme berpangkal pada 3 istilah yang menjadi asas di dalam epistemologi, yaitu truth, self-evidence, dan reasoning. Bagi perennialisme, truth adalah prasyarat asas tahu untuk mengerti atau memahami arti realita semesta. Sedangkan self-evidence adalah suatu bukti yang ada pada diri atau realita eksistensi itu sendiri. Jadi bukti itu tidak pada materi atau realita yang lain. Dan pengertian kita tentang kebenaran hanya mungkin di atas hukum berpikir atau reasoning. Sebab pengertian logis misalnya berasal dari hukum-hukum berpikir. Kemudian pandangan aksiologi perennialisme. Masalah nilai merupakan hal yang utama dalam perennialisme. Ini berbicara tentang banyak nilai atau nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat pendidikan. Karena ia berdasarkan pada asas-asas supernatural, yaitu menerima universal yang abadi, khususnya tingkah laku manusia. Jadi hakikat manusia itu yang pertama-tama adalah jiwanya. Oleh karena itu, hakikat manusia itu juga menentukan hakikat perbuatannya, dan persoalan nilai adalah persoalan spiritual. Kemudian aliran rekonstruksionisme, ya. Kemudian di bab 5 juga ini rangkuman berdasar kepada hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Filsafat sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang bersifat prinsip yang dikaitkan dengan pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai dasar. Berbicara mengenai ilmu, maka tidak bisa lepas dari pendidikan, yang mana meyakini tentang eksistensi pendidikan yang sifatnya umum sampai kepada yang khusus. Ya. Makin hari diperkuat dengan perkembangan metode pengukuran dan cara analisis yang dapat menghasilkan data yang dipercaya. Hubungan filsafat dan ilmu pendidikan, yaitu bahwa filsafat adalah teori umum pendidikan, landasan utama dari semua teori pendidikan. Kemudian di sini juga teori kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu di sini misalnya ada ontologinya. Ini berbicara tentang apakah sesungguhnya hakikat realitas yang ada ini, kemudian apakah realitas yang nampak ini hanyalah materi saja, atau apakah realitas ini hanya satu unsur saja, dualisme atau pluralisme. Demikian ya rangkuman dari mata kuliah filsafat pendidikan dengan landasan berdasarkan kepada buku karangan dari Profesor Dr. Haji Jalaluddin dan Profesor Dr. Abdullah Idi MED. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu untuk Pak dosen filsafat pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.